Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan adima. Lantunan segala puja, iringan segala puji. Mari kita sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung waktu, di pertengahan siang hari ini, kiranya kita selalu bersyukur masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidayah untuk menuju melangkahkan kaki, duduk bersimpuh, termenung, menghadap kepada Ilahi. Yang mungkin boleh jadi perjalanan kita hari ini, iktikaf kita hari ini merupakan iktikaf yang terakhir, yang tidak akan kita pernah bisa duduk di masjid yang kita cintai ini. Maka begitu banyak manusia yang bertambah ilmunya, ketika tidak bertambah diamalkan, maka semakin menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh. Begitu banyak manusia yang ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak semakin mendekatkan diri, semakin membelanjakan rezeki titipan-titipan Allah, semakin menjadi orang yang royal dan orang yang memiliki sifat rakus yang tiada tara. Berapa banyak kita melihat saudara kita yang diberikan titipan amanah jabatan, bukan semakin tunduk, semakin sering meneteskan air mata di tengah malam akan pertanggungjawaban yang akan dia dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun semakin rakus dan semakin kejam dan zalim. Makanya Nabi SAW bersabda, la taqumu qadama abdin fi yaumil qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia di padang mahsyar di hari kiamat hatta yus'al, sampai dia ditanya, fima umrihi fima afnah, untuk apa engkau habiskan umurmu? Atau hanya untuk mengedepankan prioritas sang penguasa yang sedang menyetir segala kehidupan dan kenegaraan? Atau engkau gunakan untuk lebih patuh kepada sang maha kuasa, walaupun taruhan nyawa, taruhan jabatan, taruhan segalanya demi yang maha kuasa, karena kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa fi rizqihi
Aina tasabahu wa fima anfaqah. Engkau dititipkan rezeki, diberikan segala jutaan rezeki karunia, baik perdagangan, baik mungkin perbisnisan, pertanian, perkebunan. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan? Atau untuk di jalan Allah, atau untuk di jalan syaitan. Yang ketiga, wa fi jismihi fima ablah. Untuk apa engkau hancurkan sampai tua renta jasadmu dari satu hari hidup di alam dunia sampai mungkin berapa puluh tahun atau mungkin berapa ratus tahun. Atau untuk mendekatkan diri, untuk tolong menolong, untuk berbuat kebajikan, asah-asih dan asuh. Jangan pun kepada manusia, kepada hewan pun ditanamkan kasih sayang, ditanamkan kebajikan, ditanamkan amal soleh. Setidaknya ketika kita makan tulang, jangan diplastikin atau dibuang sembarangan, Pak. Ditaruh tempat yang pas. Mana tahu ada kucing yang lewat, binatang-binatang. Dia membutuhkan rezeki yang mungkin menurut kita sebagai sampah. Namun menurut mereka makanan yang sangat lezat. Kemudian yang keempat, wa fi ilmihi fi ma fa'ala fih. Engkau mencari ilmu, mungkin ilmu pesantrennya, atau hanya untuk kita berbangga, sudah tamat kitab ini, kitab fulan, kitab fulin, hukum ini, hukum itu, tapi hukum yang untuk dilanggar, bukan untuk dipatuhi. Kita hidup di atas muka bumi ini. Mungkin yang bersarjana, S1-nya, S2-nya, S3-nya, baik yang mungkin menuntut atau yang hanya menembak, tiba-tiba langsung pakai baju toga di sidang, Pak. Hancurnya muka bumi ini tidak lain tidak bukan ulah manusia sendiri, apalagi umat muslim yang munafik, yang haus kekuasaan, yang haus jabatan, yang haus wanita, yang haus makanan yang tidak akan pernah merasa puas. Makanya kita tinggal menunggu. Ketika kita yang diberikan umur, mungkin ulamanya sekarang sudah mulai sedikit yang istiqomah menyampaikan yang hak, takut jadwalnya hilang, apalagi di kantor-kantor penting, di markas penting, semakin tamak dengan ambisi dunia, maka tunggulah musibah demi musibah, laknat demi laknat yang Allah tumpahkan di atas muka buminya. Mungkin saudara kita yang menjabat bukan semakin menjadi orang yang terhormat, mengasihi rakyat, namun semakin bajingan dan juga semakin bejat. Tunggu, kalau tidak di dunia, maka di penghujung akhir nyawa kita atau di alam barsyah kita akan merasakan tersebut. Mungkin yang menjadi aparat, dia digaji dengan baju dinasnya, dengan amunisi yang dibeli oleh uang rakyat, dibeli dengan pajak-pajak rakyat yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia, malah justru melupakan yang dia santuni, dia ayomi rakyat, malah rakyat dipukul-pukul. Itu pejabat, aparat yang keparat yang akan mendapatkan karma. Makanya apapun profesi kita, jabatan kita, perjalanan hidup kita dalam mengais rezeki, ketika kita prioritaskan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi berkah, diberi selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang perlu digentari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin sekarang banyak orang beribu bahasa bungkam, baik YouTubernya, aktivis-aktivis Islamnya, pejabatnya, penguasanya, padahal itu negeri yang paling diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Palestina bukan negeri, mungkin negeri yang tidak bagus atau negeri hanya sembarangan, tidak ada surat Al-Isra di dalam Al-Qur'an, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Negeri yang Allah berkahi. Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, yang pada zaman itu memakan waktu tidak kurang 2 bulan, hanya dalam 1 malam, Pak. Di situ Allah berkahi sekelilingnya. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Karena Palestina, negeri para nabi dan para syuhada. Sampai Nabi Muhammad SAW sering mendoakan, Allahumma barik fi syamina wa barik fi yamanina. Semua didoakan oleh Nabi. Tapi paling sering kata-kata Syam dan kata-kata Yaman yang menjadi umat pilihan. Yang akan banyak menjadi salah satu ajudan tentara Imam Mahdi radhiyallahu anhum ajmain. Kalau kita tahu, kita yang menyembah teknologi, amunisi, menyembah segala kecanggihan, segala server, segala ini, itu macam-macam, suatu saat akan datang yang namanya zaman Malhamatul Kubro. Di zaman itu bangkai manusia tidak bisa dipendam di atas muka bumi ini, Pak. Karena orang yang tidak hanya mengedepankan teknologi, pesawat Hercules sudah mati, tidak jalan. Kecanggihan server, penyadapan setiap mungkin HP, kecanggihan zaman sudah tidak berfungsi. Mobil di mana-mana setiap lorong ada, tidak bisa jalan. Magnet bumi sudah lemah. IT macam-macam sudah tidak bisa kita jalankan. Disitulah para pengkhianat akan banyak yang stres. Karena dia tidak sanggup perang dengan tangan kosong, ataupun menggunakan pedang ataupun panah. Makanya Nabi bersabda, muru auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anak-anakmu bela diri untuk membela agama dan negaranya, berenang, memanah. Ajaran Nabi Muhammad, bukan sunnah itu, Pak. Makanya di Banten 90% itu santri bisa jadi panglima. Lebih parah latihannya. Karena mereka tahu kita hidup itu tidak lama. Cuman 1,5 hari yang Nabi gambarkan untuk kehidupan kita. Kurang lebih 1.500 tahun, Pak. Di hari Jumat akan Allah luluh lantahkan muka bumi yang indah ini, yang begitu menggoda selera hati kita, akan Allah binasakan dalam sekejap. Cuman kita tidak tahu hari Jumat yang kapan, Ustadz. Itu yang dirahasiakan Nabi. Makanya di hari Jumat kalau kita orang yang beriman, lebih diperbanyak mendekatkan diri, bersodakoh, menolong orang, memasak makanan, tetangga kita dibagi, bertambah sujudnya, bertambah Qur'annya, bertambah zikirnya, karena mana tahu hari itu, hari kiamat yang akan Allah tutup alam semesta ini. Pada zaman dahulu terakhir 2011, Pak, paling lama Palestina diserang hanya 7 hari. Karena masih ada pembesar Islam yang soleh, yang mereka punya sifat kepedulian, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Contoh almarhum Saddam Hussein, walaupun mungkin secara PBB dipandang orang yang brutal, tapi pahlawan penjihad yang ditakuti oleh seluruh negara-negara kafir. Ketika melihat saudaranya dibunuh, genosida yang sedemikian tidak manusiawi, nggak nunggu besok hari, Pak, malam-malam sudah dilancarkan rudal beserta amunisi tank-tank yang canggih. Kita butuh pemimpin yang soleh seperti Sayyidina Umar. Zaman Raja Faisal tahun 70 ke atas, yang pernah datang ke Indonesia tahun 75. Beliau melihat Palestina dibunuh, digenosida. Amerika bertahun-tahun tidak diberikan minyak, Pak. Sampai ngemis-ngemis. Sampai bahasanya minta apa? Saya tidak minta apa-apa. Kau telah menghina ajaran agama kami dan nabi kami. Kalau kami orang Arab cukup makan kurma sama miara kambing sudah hidup. Tapi kamu orang Amerika, orang kafir, tidak dikasih minyak saja kamu sudah stres. Akhirnya dengan jalan-jalan diplomasi, harmonisasi yang licik, ponaan daripada Raja Faisal yang kuliah di Los Angeles diberikan doktrin, kalau kamu kepingin jadi penguasa, kami dukung apa yang terjadi. Kamu yang bisa masuk istana, kami nggak bisa masuk.
Intelijen CIA Amerika nggak bisa masuk, pangkalan militernya itu nggak ada, Pak. Akhirnya ponakannya sendiri yang masuk ke dalam istana, makan bersama, langsung pamannya dibunuh, ditembak, dihabiskan senpinya. Ini pelajaran untuk kita. Zaman Muammar Gaddafi, orang yang pernah memakmurkan rakyatnya 42 tahun di Libya. Walaupun akhirnya beliau terfitnah, dikeroyok negara-negara NATO yang brutal, tapi beliau dikenang menjadi orang syuhada. Walaupun dibunuh oleh rakyatnya sendiri yang haus dengan kekuasaan. Kita bunuh pemimpin. Butuh sekali pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Seperti kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau bapak-bapak yang menjadi pemimpin, yang menjadi aparat kepingin punya anak yang soleh, yang taat kepada Allah, yang betul-betul pengasih, penyayang, penyantun, maka setiap rezeki yang kita dapat dari kantor, jangan sembarang tanda tangan. Jangan sembarang terima. Memang betul, Pak. Tidak dibilang dosa sama Rasulullah SAW. Ar-Rashi wal murtashi finnar. Paling banyak kata-kata itu. Orang yang menyuap dan yang disuap menjadi keraknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibilang dosa, tidak dibilang. Makanya kita harus tahu yang menjadi darah daging, rezeki setiap tulang sumsum, pendengaran anak kita, pandangan kelenjar, kalau dihasilkan dari rezeki yang kotor, maka tunggulah kehancuran dan penyesalan. Kita di masa tua, Pak, bukan menjadi penyejuk mata hati kita, menjadi perusak angkara murka dan memalukan keluarga kita. Karena Nabi SAW memberikan nasihat lewat sahabat Nabi. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang suka belusukan, dari sebelum menjadi pemimpin sampai di akhir hayatnya, beliau hampir tiap malam, 2 malam sekali, 3 malam sekali belusukan. Tapi ketika kita melihat pejabat-pejabat kita, musim pilpres, musim caleg, musim gubernur, pemilihan ini itu ramah, tengku-tengku yang soleh, yang punya karisma, kepala adat yang bijaksana didatengin, sowan. Makanya di situ kita sudah pinter. Karena kita pun mantan orang penting di RI pada saat itu. Makanya kita harus tahu berapa umur Ustadz yang kita hidup di atas muka bumi. Hanya kurang lebih 50 tahun, Pak. 50 tahun kalau kita hitung secara hitungan hari. 18.000 hari, Pak. Jadi abang-abangku, saudaraku yang sudah umur 50 tahun, kalau bisa ngitung dengan hari, sudah 18.000 hari. Kalau kita hitung dengan hari. Makanya umur ketika kita menghitung dengan tahun akan semakin bobrok dan semakin lupa. Semakin asyik dengan sejuta kenikmatan, sejuta godaan, sejuta tatapan, glamornya daripada fitnah dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita dihitung dengan hari, ya Allah, umur saya sudah 40 tahun Ustaz. Itu 14.400 hari. Makanya Nabi bersabda, masalah penyakit hati yang tidak ada obatnya, yaitu 2. Hubbud dunya wa karahatul maut. Siapa orangnya yang sudah kena 2 penyakit tersebut, maka sulit mencari obatnya. Ribuan dokter kita panggil, kita suntik, kita mencari obat, tapi tidak kunjung sembuh. Ribuan ustadz minta doa, minta ruqyah, tidak sembuh juga. Tidak diijabah doanya, bukan karena ustadznya. Karena kemaksiatan kita yang sedemikian jahat. Terlalu cinta, terlalu gila terhadap dunia, dan takut mati. Ini penyakit yang berbahaya, Pak. Mati bukan ditakuti, dipersiapkan. Makanya bapak-bapak yang sudah tambah usianya, lebih taat main ke tempat pengajian. Zurul kubur, fa innaha tudzakirukumul maut. Banyaklah berziarah kubur. Baik kuburnya orang-orang soleh, ulama, orang tua kita kalau bisa tiap Jumat. Karena fa innaha tudzakirukumul maut. Orang yang sering berziarah kubur akan selalu mengingatkan tentang kematian. Kita ke pasar Impres, ke pasar Takengon, jangan hanya mall yang kita masukin, Pak. Sesekali masuk ke toko kain kafan. Berapa, Pak, sekarang per meter? Berapa minyak cendana 1? Berapa korok kuping 3.000, Pak Ustadz? Sabun 3.000,
sampo 1.000, minyak cendana yang kecil 25.000. Kapas 1 bal berapa? 20, 3 bal 60, dihitung Pak. Supaya tidak gila dengan dunia. Karena adanya perang Palestina yang sedemikian panjang dan brutal. Itu Imam Mahdi itu sudah ada. Tinggal nunggu pembaiatan Pak. Kalau di Mekah nanti, seperti saya berdiri begini, khotibnya jatuh berulang-ulang. Setiap yang menggantikan, dia pingsan, ada yang mutah darah. Terakhir yang menggantikan itu ialah Imam Mahdi. Tinggal nunggu. Tanda-tandanya sudah banyak. Ketika terjadi pergulatan, perampasan kekuasaan 3 khalifah, itu termasuk tandanya. Termasuk di negeri Arab yang tadinya tandus kering kerontang, sekarang sudah mulai bertumbuhkan rumput Pak. Itu termasuk tandanya. Orang sifat asih-asuh manusia sudah hilang. Lebih jahat daripada binatang. Itu pun salah satu tandanya. Orang bermaksiat sudah tidak malu. Yang haram menjadi harum. Yang harum bisa menjadi haram. Karena manusia sekarang sudah lalai. Apa tujuan mereka hidup? Apa niat kita hidup di atas muka bumi ini? Fir'aun laknatullahi alaih, yang sedemikian adidaya kuasa, punya pengaruh jutaan bahkan puluhan juta yang ditakuti dunia, akan tumbang pada masanya Pak. Orang yang paling sakti, paling kuat, Gajah Mada, itu pun akan ditelan oleh zaman. Orang yang paling rakus, paling tamak, itu pun akan hanya dikenang kebaikan atau dikenang kejahatannya. Makanya kita harus bersatu. Adanya pemimpin-pemimpin yang dolim merupakan salah satu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat Indonesia yang mungkin beberapa puluh tahun ini semakin lalai. Lalai dengan gadgetnya, lalai dengan mobil-mobil yang mewah, bicycle yang menawan, lalai dengan kecantikan perempuan yang sedemikian banyak. Padahal adanya perempuan yang sekarang sudah berapa puluh kali lipat kali satu dengan laki-laki, itu pun tandanya sudah mau kiamat Pak. Sudah mulai. Danau Tiberias atau Tobaria sudah mengering dari tahun 2012. Sungai Efrat sudah mengering. Yang mana sungai itu 3 muara. Dari sungai Nil, sungai Efrat sampai sungai luar. Sudah mengering Pak. Bisa Bapak lihat di internet. Di situ tidak akan lama lagi akan nampak pegunungan emas di dalam danau tersebut yang akan menjadi saling rebutan atas negara-negara yang kuat. Kata Rusia, ini bagian saya. Kata CIA Amerika, ini jatah buah. Kata Indonesia, kata orang komunis, ini pun punya kita. Semua di situ akan perang mati-matian. Makanya semua amunisi, semua senjata akan habis di situ Pak. Tinggal nunggu zaman Malhamatul Kubro. Ini benar. Kalau kita yakin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gelap, rumahnya bagus-bagus. Tapi tidak ada lagi genset. Tidak ada lagi senter, tidak ada lagi lampu. Makanya kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Khalifatullah fi akhiriz zaman. Dajjal ini ada, tapi ada 2 kurun waktu. Sekarang yang baru nampak pengikutnya Dajjal. Ini pun sudah sedemikian bahaya. Bisa menggelontorkan uang, bisa suap sana sini, menggelontorkan bansos, menggelontorkan ancaman karena punya kekayaan dan adidaya. Apalagi Dajjal. Makanya kita sering membaca surat Al-Kahfi. Setiap hari Jumat memohon daripada fitnah Dajjal. Minimal 10 ayat yang pertama atau yang belakang. Karena Dajjal ini fitnahnya lebih besar. Sehingga Nabi selalu bersabda, bacalah di akhir, kita membaca tahiyatul akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lindungi aku, jagalah aku daripada fitnah kubur ya Allah. Wa min adzabin nari, daripada fitnah neraka jahanam ya Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan fitnah setelah kematianku ya Allah. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah Dajjal. Dajjal itu ada.
Ketika ada ustadz ngomong itu hanya cuman sifatnya, itu ustadznya hanya mungkin nembak ijazah 13 juta Pak. Keluar SAG, sarjana alam gaib. Jarak 2 tahun beli lagi 20 juta, MAG, misteri alam gaib. Banyak sekarang, apalagi yang ustadznya, pejabatnya lebih parah lagi. Makanya kita selalu di akhir zaman kita mendekatkan. Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati. Dajjal bisa menyuburkan tanah yang kering. Dajjal bisa mengeringkan tanah yang basah. Dajjal bisa menyembuhkan orang yang berpuluh-puluh tahun lumpuh, Pak. Di India kemarin sudah ada, Pak. Kalau tidak salah tahun 2012 atau 2013 baru mati. Namanya Sai Baba. Bisa Bapak lihat lewat YouTube yang sudah canggih. Sai Baba. Banyak orang murtad, Pak. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati 3 hari 3 malam. Bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sampai berpuluh-puluh tahun. Bisa menyembuhkan orang yang sakit mata buta permanen. Hanya ditiup, dikasih pasir putih oleh Sai Baba. Ini salah satu kecil. Santri atau murid Dajjal ini sudah begitu resah. Apalagi Dajjal yang sesungguhnya. Makanya untuk mengulang kaji sama-sama. Di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan kepedulian kita kepada sesama, tingkatkan kasih sayang kita, perlindungan kita kepada saudara-saudara yang lemah. Karena di sana saudara kita, Pak, luar biasa, Masya Allah. Kadang berbuka puasa sahur, pakai rumput, sampai pakan-pakan ternak. Karena di Mesir pun sekarang sudah diisi oleh orang-orang keturunan Yahudi. Yang seakan-akan muslim namun berkhianat kepada negerinya. Untuk membawa bantuan kemanusiaan itu pun tidak boleh. Tapi kita percaya suatu saat nanti tinggal menunggu hari dan waktu Palestina akan merdeka. Yang kita mampu mendoakan, kita doakan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Ya Allah, angkatlah, muliakanlah segala negara-negara Islam ya Allah. Wa adilla syirka wal musyrikin. Hancurkanlah, cerai-beraikanlah ya Allah orang-orang yang munafik dan musyrikin ya Allah. Wa dammir a'da'ad-din. Hancurkanlah musuh-musuh agamamu ya Allah. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara kami, semua hambamu yang beriman ya Allah. Fil mujahidina fi Palestin. Orang yang sedang berjihad membela agamamu ya Allah di negeri Palestina. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Indonesia. Di Indonesia pun Pak, cuman belum nampak rudalnya, belum nampak yang terbang-terbang itu, belum nampak yang aneh-aneh. Secara emergency authorization. Karena alhamdulillah mantan-mantan dokter terbesar semua kenal dekat dengan kita. Sudah tidak diperketat. Obat ini dari mana, siapa yang membuat, bahan-bahannya apa. 90% sudah lolos. Yang 10% masih kita bisa awasi. Itu harus kita doa. Kemudian kita baca surat Alam Taro, Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim. Waktu kalimat tarmihim Pak. Bayangkan orang-orang yang jahat. Penguasa aparat yang dolim, yang durjana. Yang menghina agama dan negara. Tarmihim 11 kali. Kalau kompak nggak lama Pak, selesai. Kalau Allah sudah berkehendak nggak susah. Cuman sekarang pesantrennya pun sudah banyak pesantren modern. Lebih banyak sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit cerita, sedikit-sedikit olahraga. Sudah tidak diasah. Karena Indonesia pernah menang. Bukan alutsista yang lengkap, bukan amunisi yang canggih, namun doa yang makbul. Yang orang-orang yang taat kepada Allah dan jurus-jurus zahir batin yang kuat. Semoga nasihat ini menjadi nasihat untuk diri khotib pribadi dan juga kepada saudaraku sekalian. Semoga di akhir hidup kita, mari kita tanamkan untuk berbuat baik,
berbuat kasih sayang. Kalau orang yang jahat, orang yang dolim, para mafia, para pemberontak, para pejabat yang haus kekuasaan, mereka tidak punya sifat takut, sifat malu. Sifat-sifat mereka lebih kejam, lebih kuat untuk membela kejahatan dan kedoliman. Sehingga kita lebih kuat dan lebih berapi-api untuk membela kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa qad qala Allah azza wa jal wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في بيت المقدس. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في إندونيسيا. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين